Halo teman-teman semuanya, welcome back to Beginner English Class ya. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Aku Wahyu dan seperti biasa, kita akan belajar bahasa Inggris lagi ya guys ya. Nah, dan topik kita untuk hari ini itu adalah cara menggunakan in, on, dan at pada tempat. Nah, di video sebelumnya itu kita udah belajar cara menggunakan in, on, dan at pada waktu. Untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya, linknya aku taruh di deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai pelajaran hari ini. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman, mulai dari in. Ya, kapan sih kita pakai in? Di tempat yang seperti apa? Atau di situasi yang seperti apa? Oke, jadi in itu digunakan untuk tempat atau area yang luas, teman-teman semuanya. Maksudnya gimana gitu ya? Tempat atau area yang luas itu bisa contohnya negara, terus bisa pulau, terus bisa juga kota ya. Jadi cakupan areanya itu masih luas, tidak terlalu spesifik. Ya, aku akan kasih kalian contoh kalimatnya supaya kalian tuh ada gambaran atau bayangan seperti apa cara penggunaannya. Oke, ini adalah contoh kalimat yang pertama, teman-teman. I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kita menggunakan in. Kenapa? Karena di sini tempatnya atau areanya itu luas, yaitu suatu negara, Indonesia. Dan ini berlaku juga untuk negara-negara lainnya. Jadi, mau dia negara apapun itu kalian tetap pakai in ya, teman-teman. In Japan, di Jepang ya, atau in America, di Amerika gitu ya, atau misalnya in China, di Cina. Oke, gampang banget ya. Contoh yang kedua, they are in Bali now. Mereka sedang berada di Bali. Nah, di sini itu cakupannya masih luas yaitu pulau ya, Pulau Bali. Ya, jadi di sini kita menggunakan in. Oke. Jadi bukan on, bukan at, tapi in karena cakupannya masih luas. Berlaku juga untuk pulau-pulau yang lainnya, teman-teman semua ya, seperti Jawa, kemudian Sumatera dan lain sebagainya. Oke ya, jadi cukup simpel ya cara penggunaan ini nih. Kemudian contoh yang terakhir, she works in Tokyo. Ya, Tokyo ini adalah salah satu kota yang ada di Jepang. Ya, dia bekerja di kota Tokyo gitu teman-teman. Jadi cakupannya masih luas ya kota itu. Jadi kalau dia udah kota, pulau ataupun negara itu kalian gunakan in teman-teman semuanya. Oke, gampang ya? Gampang banget. Yang perlu kalian ingat di sini adalah kalian tidak bisa menggunakan on ataupun at pada kota dan juga pulau. Ya, termasuk juga negara. Jadi kalau dia cakupannya masih luas atau masih umum gitu teman-teman, jadi nggak spesifik gitu ya. Nah, itu kalian pakai in. Oke ya, jadi ini cara menggunakan in teman-teman. Ya, sekarang kita akan move on, yaitu dengan cara penggunaan on. Nah, jadi on ini digunakan untuk nama jalan atau lantai. Lah, lantai gimana tuh maksudnya? Oke, aku bakal nunjukin nanti di contoh ya. Untuk nama jalan, ingat teman-teman. Nah, kalau kalian ngeh ya, atau kalau kalian notice di sini, nama jalan itu sudah masuk ke area yang lebih spesifik ya daripada negara, pulau ataupun kota. Ya, jadi on ini dia lebih spesifik daripada in teman-teman semuanya. Oke, contoh kalimatnya. I live on Jalan Sudirman. Saya tinggal di Jalan Sudirman. Nah, kalau dia nama jalan, itu kalian pakainya on. Ingat ya teman-teman, jadi on. I live on Jalan Sudirman. Saya tinggal di Jalan Sudirman. Nah, kalau misalnya kalian itu ketemu sama tulisannya itu street gitu ya, itu kalian juga tetap pakai on gitu ya. Hanya di bahasa Inggris saja. Contohnya, the restaurant is on Main Street. Nah, Main Street itu nama jalannya teman-teman ya. Jadi restoran itu ada di Main Street gitu ya. Mau dia pakai jalan, mau pakai street sama aja. Kalian pakainya on. Oke, dan contohnya terakhir, there is a coffee shop on the second floor. Ada kedai kopi di lantai 2.
Nah, kalau misalnya kalian mau bilang lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya, itu kalian pakai on di lantai 2, on the second floor, di lantai 1, on the first floor, dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi kalau menyatakan lantai atau tingkatan gitu ya, kalau kalian pergi ke mall atau ke hotel gitu ya, pasti ada lantainya, lantai 1, lantai 2 gitu. Bahkan rumah juga kan ada lantainya tuh. Nah, kalian bilangnya pakai on ya. On the first floor, on the second floor, on the third floor, dan lain sebagainya. Oke ya, jadi tuh diingat baik-baik teman-teman semuanya. Dan juga tidak digunakan untuk alamat spesifik dengan nomor. Oke, jadi maksudnya tuh gini. Kalau dia hanya nama jalan, ya jadi nggak ada nomor tuh. Cuma nama jalannya doang, itu kalian pakainya on. Tapi kalau dia ada nomornya, itu beda lagi. Yang akan kita bahas di slide berikutnya. Di mana itu akan mengacu pada penggunaan preposition at. Ya, oke. Jadi aku mau kasih tahu bahwa in, on, dan at itu namanya preposition ya teman-teman dalam bahasa Inggris. Jadi ada banyak preposition. Ya, preposition itu kata depan, ada banyak di bahasa Inggris. Nah, in, on, dan at itu merupakan bagian dari banyak kata-kata tersebut gitu ya. Nah, supaya kalian tahu in, on, dan at itu apa sebenarnya. Oke, lanjut ke yang terakhir teman-teman, yaitu at ya. At itu digunakan untuk alamat spesifik atau titik tertentu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dia alamatnya itu spesifik, itu kalian pakainya at. Ya, spesifik itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. I live at 25 Jalan Merdeka. Saya tinggal di Jalan Merdeka nomor 25. Nah, jadi di sini kalian menyebutkan nomornya. Jadi kan detail banget ya, Jalan Merdeka nomor 25. Nah, jadi udah ketahuan banget itu ya tempat kalian itu di sana. Jadi lengkap, detail, dan sangat spesifik ya. Jadi ada nomornya. Gitu teman-teman semuanya. Kemudian contoh yang kedua, the office is at 100 Oxford Street. Ya, jadi memang di sini dia ada kata street atau jalan, tapi dia ada nomornya. Kalau ada nomornya, itu kalian gunakan at. Yang terakhir, let's meet at the bus stop. Nah, di sini at the bus stop itu halte bus ya. Jadi di sini itu merupakan titik tertentu atau lokasi tertentu. Jadi kalian pakainya at di sini teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kalian itu perhatikan dari awal penjelasan tadi, in itu digunakan untuk area yang lumayan luas cakupannya, ya general gitu ya, masih umum. Kemudian kalau mau lebih spesifik lagi, itu kalian pakainya on, dan yang paling spesifik yaitu at ini ya. Dan yang perlu kalian ingat ya, at ini tidak digunakan jika alamatnya itu tidak spesifik. Ya, kalau dia ada nomornya, kalian pakai at. I live at number, kemudian nama jalan. Tapi kalau tidak ada nomornya, itu kalian gunakan on ya, seperti slide di sebelumnya. Hanya nama jalan saja tanpa nomor, itu kalian gunakan on ya. Itu hati-hati ya teman-teman, kadang gampang ya mungkin, tapi sering keliru gitu ya, sering ketukar-tukar. Oke teman-teman semuanya, gampang banget ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ya ke percakapan gitu ya. Nah, ini yang paling seru nih ya, gimana penerapannya gitu ya dalam bahasa Inggris, khususnya dalam percakapan. Nah, ini adalah contoh gimana penerapan in, on, dan at itu dalam percakapan sehari-hari, teman-teman. Menanyakan tempat tinggal. Asik. Jadi di sini ada dua orang ya teman-teman yang sedang ngobrol ya. Yang pertama, obrolan dimulai asik oleh Andi ya. Si Andi bilang nih, "Hai Sari, ya, where do you live?" gitu ya. Sambil senyum-senyum nih si Andi gitu ya. Ya kan jadi kayak nanya gitu. Yang ngobrol sama cewek kan harus senyum gitu ya. "Hai Sari, kamu tinggal di mana?" gitu kata si Andi. Terus si Sari jawab, "Hai Andi, I live in Surabaya. How about you?" gitu. Terus si Sari ngedip tuh ting. Jadi si Sari tuh ngedip gitu ya kan. Jadi kayak biar ramah aja gitu ya. Jadi si Sari ngedip, "Hai Andi, aku tinggal di Surabaya gitu. Kalau kamu?" gitu. Terus si Sari jawab, si Sari salah kan. Ya Andi jawab, "Oh, I live in Jakarta. Which area in Surabaya?" gitu. Nah, jadi si Sari sama Andi itu masih pakai
in di sini ya, in Surabaya sama in Jakarta gitu. Terus si Andi nanya, area mana di Surabaya gitu ya. Terus si Sari jawab lagi, I live on Jalan Diponegoro. Aku tinggal di Jalan Diponegoro. Ya, jadi dia tinggal di Jalan Diponegoro di sini. Dia menggunakan on ya teman-teman, karena on itu digunakan untuk sesuatu yang lebih spesifik seperti nama jalan. Ya, kalau Jakarta, Surabaya kan masih luas banget tuh. Jadi, kalau kalian mau lebih spesifik, pakai on ya. Ingat. Nah, terus dibahas lagi. Andi, really? What's your exact address? Serius? Apa alamat lengkapmu gitu ya. Jadi si Andi ini kepo gitu ya. Pengen tahu alamat lengkap. Nah, kalau kalian ditanyain alamat lengkap ya, buat kalian cewek-cewek jangan mau kasih. Ini ada ini adalah sebagai contoh saja ya. Jadi ini contoh aja ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ditanyain alamat lengkap nih ya, maupun cewek ataupun cowok ya, jadi jangan kasih sembarangan ya, bahaya siapa tahu rumah kalian dibom nanti. Ya kan? Terus lanjut. Si Sari bilang, I live at 123 gitu. 123 gak tuh nomornya ya. I live at 123 Jalan Diponegoro near the supermarket. Aku tinggal di Jalan Diponegoro nomor 23 dekat supermarket. Nah, jadi di sini si Sari tuh ngasih alamat lengkapnya, teman-teman. Jadi spesifik banget ya. Jadi di sini dia ada nomor rumahnya. Makanya dia menggunakan at. Oke. Terus si Andi bilang nih, "Oh, that's great. Maybe I can visit you next time." Wah, bagus tuh. Mungkin aku bisa main ke rumahmu lain kali. Nah, kan? Maksudnya main gitu ya. Jadi ya hangout gitu maksudnya si Andi ya. Terus si Sari bilang, "Sure, gitu. Just let me know when you're coming." Si Sari senyum tuh gitu ya. Dalam hatinya yes gitu. Boleh kasih tahu aku kalau mau dateng ya gitu si Sari bilang ya. Nah, jadi ini adalah contoh penerapan atau penggunaan in, on, dan at pada tempat ya, teman-teman. Sekali lagi, kalau dia tempatnya masih luas, gitu ya, areanya masih luas, itu kalian pakai in. Kalau kalian mau lebih spesifik, pakai on. Tapi kalau kalian pengen detail banget atau spesifik banget, barulah kalian pakainya at gitu ya. Oke, itu dia tadi cara menggunakan in, on, dan at pada tempat. Gimana teman-teman semuanya? Gampang kan ya? Gampang banget ya guys ya. Nah, teman-teman, semisal kalian mau ngetes gitu ya, kalian mau tes ilmu, kalian mau tes pemahaman kalian terkait materi yang ada di video ini, kalian bisa kerjakan soal latihan yang udah aku taruh di deskripsi. Ya, dan jangan lupa tulis skor kalian di kolom komentar ya, karena selesai kalian ngerjain soal, itu nanti akan keluar skornya berapa, teman-teman. Paling tinggi 100 ya. Jadi tulis skor kalian supaya orang-orang tahu kalau kalian itu jago bahasa Inggrisnya ya. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah menonton video ini ya. Semoga video ini tuh bisa ngebantu kalian untuk belajar bahasa Inggris ya. Jika kalian ada pertanyaan, saran ataupun sesuatu yang ingin dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman semuanya, aku Wahyu dan sampai ketemu lagi di video ataupun pelajaran selanjutnya. Bye bye.